Halo semua, Om Swastiastu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Nah, perkenalkan nama saya Rizwan Alvin Jaya Arsana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat yang dimana berjudul Digital Marketing. Digital marketing merupakan suatu strategi atau upaya memasarkan atau mempromosikan produk, baik itu produk barang atau jasa yang dilakukan melalui media internet atau media online. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan teknologi internet di Indonesia dan dunia pada umumnya terus bertambah. Bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup sebagai penduduk dunia. Hal ini tentu memberikan dampak bagi pola hidup manusia, termasuk pola interaksi jual beli dan marketing yang sudah memberikan banyak peluang bagi generasi muda untuk terjun dalam memasarkan produknya atau mempromosikan produknya melalui internet atau media online atau biasa disebut dengan digital marketing. Digital marketing mudah untuk dijalankan karena tidak memerlukan modal yang besar. Selain itu, digital marketing mempunyai beberapa kelebihan seperti hemat biaya dan jangkauan pasar yang lebih luas. Karena seseorang cukup dengan memasarkan produknya melalui media internet sehingga dapat dilihat oleh banyak pengguna internet dengan jangkauan yang luas baik itu dalam satu daerah maupun di luar daerah. Digital marketing dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand, produk atau jasa yang dilakukan melalui media digital. Nah, tujuan pemasaran ini adalah menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara yang efisien dan relevan. Nah, jika dibandingkan dengan teknik pemasaran konvensional atau tradisional, saat ini metode digital marketing lebih diminati. Karena seperti yang saya katakan tadi, digital marketing itu mudah digunakan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan menggunakan media internet atau media online, perusahaan dapat menawarkan atau mempromosikan produknya ke jangkauan yang lebih luas tanpa harus datang ke beberapa daerah yang ingin dijangkau. Nah, perkembangan pengguna internet mendorong suatu potensi besar terciptanya toko online. Nah, menurut data itu, setiap tahunnya terjadi peningkatan signifikan pemakaian dan pelanggan internet. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, yang pertama yaitu pemasaran secara digital melalui media sosial, hanya melalui media sosial. Di mana ada beberapa perusahaan atau bisa dikatakan banyak perusahaan atau toko-toko hanya mempromosikan barangnya atau produknya melalui media sosial saja. Seperti tetangga saya, dia berjualan kupang. Nah, dan dia hanya menawarkan atau mempromosikan barangnya itu melalui Facebook saja, sehingga hanya warga Facebook yang dapat melihat barang atau produk kupangnya dia. Yang kedua yaitu persepsi kualitas produk yang masih diragukan oleh sebagian pelanggan. Yang ketiga, terjadi fluktuasi penjualan. Yang ketiga itu ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi saya sampaikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah digital marketing dan kualitas produk berpengaruh terhadap pemilihan di suatu toko atau perusahaan? Yang kedua, bagaimana meningkatkan iterasi pelanggan dan retensi? Yang ketiga, bagaimana membangun kehadiran merek yang kuat? Yang keempat, bagaimana cara menghadapi persaingan dalam industri tertentu? Nah, adapun tujuan dari proposal atau penelitian yang saya buat itu yang pertama untuk menguji digital marketing dan kualitas produk berpengaruh terhadap pembelian di suatu toko atau perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan retensi. Yang ketiga, untuk membangun kehadiran merek yang kuat. Dan yang keempat, untuk bisa menghadapi persaingan dalam industri tertentu. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Nah, manfaat penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan dasar mengenai pentingnya digital marketing dan kualitas produk dalam suatu produk. Dan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan digital marketing. Yang kedua ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan melalui informasi yang didapat dalam penelitian ini, terutama dalam digital marketing.
Selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan. Nah, penulis menyimpulkan bahwa digital marketing itu sangat penting untuk melakukan bisnis, baik itu bisnis barang atau jasa. Digital marketing merupakan praktik pemasaran produk, layanan, atau merek menggunakan berbagai saluran dan platform digital seperti internet, media sosial, email, mesin pencari, situs web, marketplace, aplikasi seluler, blog, dan lain sebagainya. Ini melibatkan promosi, iklan, dan komunikasi dengan audiens target melalui media digital dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan penjualan, atau membangun hubungan dengan pelanggan. Bagi perusahaan atau pedagang, digital marketing ini sangat efektif untuk mempromosikan dan mengembangkan usahanya. Dengan adanya digital marketing ini, maka pedagang akan mendapatkan audiens yang lebih luas, meningkatkan penjualan, dan membangun kesadaran merek. Nah, untuk meningkatkan audiens tentu diperlukan suatu interaksi dan retensi dalam menjaga dan memperluas basis pelanggan. Nah, dengan menjaga pelanggan yang sudah ada dan meningkatkan keterlibatan mereka, Anda dapat meningkatkan loyalitas dan mengurangi tingkat perputaran pelanggan. Nah, berikut adalah beberapa strategi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu komunikasi yang aktif dan reaktif. Nah, tanggapi pertanyaan, komentar, dan umpan balik pelanggan dengan cepat dan berkomunikasi secara aktif. Yang kedua, kualitas layanan pelanggan. Pastikan pelayanan Anda berkualitas tinggi. Anda dapat mengadakan pelatihan khusus bagi staf atau karyawan layanan pelanggan Anda untuk memberikan pelayanan yang ramah, informatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada efisien. Nah, program loyalitas dan penghargaan. Buatlah program loyalitas yang memberikan insentif kepada pelanggan yang kembali berbelanja. Ini bisa berupa diskon, cashback, atau poin yang dapat ditukarkan atau hadiah-hadiah khusus. Selanjutnya ada konten berkualitas. Saat Anda mengirim email atau posting sesuatu di media sosial, pastikan kontennya itu bermanfaat dan berkualitas. Nah, berikan informasi yang bernilai bagi pelanggan Anda, seperti panduan penggunaan produk atau berita tentang industri. Nah, selanjutnya ada personalisasi. Nah, gunakanlah data pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Ini bisa mencakup rekomendasi produk, berdasarkan sejarah pembelian mereka, atau pengingat tentang produk yang mereka simpan di keranjang belanja. Selanjutnya ada survei pelanggan. Lakukanlah survei pelanggan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah mereka. Ini dapat membantu Anda meningkatkan produk atau layanan Anda sesuai dengan umpan balik dari mereka. Nah, baik. Sekian dari presentasi saya mengenai digital marketing. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan. Saya tutup dengan selamat pagi dan terima kasih.